Ya, ini saya rekam ya. Oke. Jadi pertama rectangle ya, yang masih materi yang tadi ya. Saya ulang ya. Rectangle arah sumbu Y, klik misalnya berapa tadi? 100,200 ya. Kemudian ini kita offset. Berapa offset perintahnya shortcutnya? F ya. Ini ketebalannya 5 cm, tapi kosain pintu kan tidak ada bawahnya ini ya, berarti ini kita move. Ingat, yang dipindahkan itu garisnya, bukan isinya. Kalau isinya berarti turun juga ini ya, berarti garisnya toh ya. Berarti kalau mau aman, select dulu garisnya, oke, lalu kita move ini. Tapi sebenarnya bisa, syaratnya tidak ada objek yang terselect. Kalau misalnya ada objek yang terselect seperti ini, kemudian kita panggil move, kita tidak akan bisa menyeleksi garisnya. Kalau ada yang terselect seperti ini, harus keluar dari seleksinya dulu ya, escape saja ini ya, berarti langsung dipilih, oh ini sudah terselect nih ya. Ketika kita tunjuk ya ini, nah tarik nih ke bawah, pastikan lurus ke bawah ini. Nah kemudian supaya tidak ada isinya sama garis bawahnya, ini hapus key, erase. Otomatis ketika dihapus pembatasnya, otomatis isinya akan hilang ya. Push pull P, ini saya dorong ke dalam 15 cm ya, 15 cm. Nah ingat, karena ini adalah kosain, harus di group tersendiri. Klik 3 kali, klik kanan, make group ya. Lalu saya akan buat pintunya dari belakang ya, rectangle R, panggil dari sini sampai sini ya. Kemudian tarik lagi dari depan ke depan lagi ya. Ini akan saya push pull ke depan, karena sebenarnya bisa saja kita push pull dari belakang, cuman kan efeknya tidak kelihatan ki. Nah kalau misalnya Anda sudah mahir nih, tarik saya ke depan ini, oh 3 cm, itu pasti 3 cm ke depan. Tapi kalau misalnya kita dari depan kan, ini saya batalkan tadi ya, push pull, ini kelihatan kan hasilnya, hasil push pull-nya, misalnya 3 cm ya. Lalu berikutnya, ini belum buat kacanya, ini kita baru membuat lubang kacanya ya. Ingat, baru lubangnya, karena kan biar dipasangi kaca, kalau tidak ada lubangnya pasti tidak bisa kelihatan, berarti harus ada lubangnya. Ini saya offset, boleh, ini saya offset dulu, ini misalnya segini, lalu ini saya pindahkan, ini move, nah ini ke atas sekitar sini misalnya, lalu kita dorong, push pull, dorong boleh 3 cm, karena kan kita tahu berapa ketebalannya ini ya. Atau bisa kita dorong juga sampai dia warnanya belang begini, menandakan bahwa itu sudah tembus nih. Kalau dia warnanya belang putih dengan abu-abu, berarti tembus itu ya. Oke, ingat, karena ini adalah pintu, berarti ini harus kita group tersendiri ya. Klik 3 kali, klik kanan, make group. Kacanya kita bikin lagi ini. Oke, ini juga harus kita group. Klik 3 kali, 2 kali juga cukup, karena ini 2 dimensi saja. Make group. Nah ini boleh kita geser, move, pindahkan ke midpoint-nya. Jadi SketchUp juga ada midpoint-nya. Nah ini dia midpoint-nya kita ya. Oke, kemudian kedua objek ini, yaitu daun pintu dengan kaca, tekan Ctrl, ini kita group, make group. Jadi kalau misalnya kita mau rotasi ya, key, rotasi key, kemudian kita letakkan di sini ya, tarik dari sini ke sini, nah ini aman ya. Kalau misalnya kita mau pasang material, berarti harus masuk ke dalam grupnya. Klik 2 kali ya, karena kalau misalnya kita langsung pasang di sini, berarti otomatis kaca juga akan berubah menjadi material yang sama ya. Oke, klik 2 kali, kemudian misalnya ini kacanya, yang ini nanti kayunya, wood, kayu. Nah ini misalnya ini ya hasilnya. Oke, bisa? Jadi nih, push pull ke depan. Korongnya tidak lurus. Di mana posisi engselnya? Nanti tinggal ditarik. Okay. Sudah? Jadi Mi? Jadi Mi belum? Saya coba jendela.
Saya coba jendela ya. Ini belum di flip ini ya. Belum bikin masuk materi hari ini, masih materi kemarin. Balik agak susah kan? Ya enggak Ji, gampang. Terus sketsa berapa ini? Kita kasih ke 2023. Oh iya. Oh iya, saya jadi install di. Aman Ji. Palingnya itu enak, itu flipnya 2023. Sisa ini yang belum upgrade. Iya, salah itu pintunya. Salah itu kusennya. Salah kan? Nah, daun pintunya cocok nih. Kusennya yang salah. Ya, Karena kosong di. kosong di tengahnya. Kayaknya ada proses push pull-nya yang salah itu. Sudah? Jadi semua nih? Nah, coba tinggalkan dulu jadi atau tidak jadi ya. Oke, kita coba jendela dulu ya. Jendela yang sederhana mau. Nah, coba lihat dulu di atas ya. Tunggu saya rekam lagi. 2, 3, 2, 1. Oke. Misalnya jendelanya 60 kali 100 mau misalnya ya. Masa? 60 kali 100 ya. Rectangle R ya. Arah sumbu Y di sini misalnya klik 60,100 ya. Lalu di sini saya offset, misalnya kusennya 5 cm Pak. Ya, kusen itu tidak ada tengahnya untuk jendela ya. Oke, berarti tengahnya ini saya hapus. Ya, tapi tetap ada kusen bawahnya. Kalau jendela kan dia keliling. Berarti yang ini saya hapus, push pull dulu. Push pull ke dalam misalnya 15 cm juga. Ini kita group. Ya, klik kanan make group. Lalu saya buatkan daun jendela. Daun jendela berarti start dari sini sampai sini. Nah, ini juga saya offset, ada ketebalannya juga. Misalnya 7 cm, berarti offset 7 cm. Ya. Sama, ini juga saya hapus. Ketebalan daun jendela dia tipis, ya. 3 cm juga. Oke. Berarti ini saya push pull P 3 cm. Jangan ingat ini di group. Klik 3 kali, klik kanan make group. Terakhir, setiap jendela itu pasti ada kacanya. Ya. Ada nggak jendela tidak ada kacanya? Ada jendela dulu yang ada ventilasi miring-miring atau? Nah, jendela dulu itu, ya. Nah, misalnya di sini saya tambahkan. Oke, anggaplah ini kacanya tipis loh. Klik 2 kali, make group. Ini saya move ke dalam misalnya tengahnya mau di midpointnya. Oke. Nah, kemudian supaya pada saat saya buka ceritanya jendelanya ya, dia sekaligus ya, berarti klik tekan kontrol klik ini harusnya di group. Nah, coba saya rotasi ya, saya mau terbuka begini. Berarti engselnya di atas. Kalau engselnya di atas berarti rotasi sumbu apa ini? Z. Berarti X kan? Oh, ini. Ya. Oke. Klik. Titik taruhnya di bawah. Mana nih? Nah, titik taruhnya di bawah, tarik ini. Oke. Pemasangan material langsung bisa saja. Pemasangan material hati-hati. Karena ini kan sudah di grup. Berarti harus masuk ke dalam grupnya. Ya, supaya perbedaan antara daun jendelanya sama kacanya. Itu kalau masuk di grup diklik di saya. Klik 2 kali saja. Oke. Ini saya ke sini. Lalu untuk kacanya gelas. Nah, ini. Ya. Nah, coba. Lebih gampang ini, ya. Lebih gampang ini.
Ya, saya ulang ya, coba perhatikan di sini mungkin supaya introspeksi ini kesalahannya di mana posisinya. Jadi awalnya itu saya buat rectangle arahnya sumbu Y berapa tadi? 60,100. Ya. Berapa ketebalan kosen? Tebal ininya, tebal kosen dari depannya berapa? 5 cm kan? Berarti offset, kita offset 5 cm. Nah, jangan di offset dulu yang lain, ya. Oke? Karena ingat, yang baru kita bikin ini baru kosen, belum jadi kosenta ini. Kosen itu kan harus lubang ininya. Berarti di delete dulu. Lalu tentukan ketebalannya, push pull. Tebalnya berapa? 15. Nah, ini baru jadi kosennya. Setelah jadi kosennya, jangan membuat objek yang lain. Pastikan kita group dulu ini. Klik kanan, make group. Oke, kosen aman. Jadi setelah di group aman nih. Nah, baru kita bikin objek berikutnya, rectangle, daun jendela, sama daun jendela juga. Jadi tuntaskan dulu. Daun jendela itu ada lubangnya. Berapa lubangnya? Berapa kedalaman lubangnya? 7 cm kan? Nah, berarti offset 7. Nah, hapus lubangnya. Ini kita hapus lubangnya. Kemudian berapa ketebalannya ke dalam ini? 3 cm. Push pull. Ini 3. Nah, berarti jadi nih. Setelah jadi, jangan lupa di group. Ya, make group. Jadi sesederhana itu. Ya. Jadi satu objek kita group. Jadi daun jendelanya kita group. Ya, berikutnya apa lagi? Kacanya. Nah, kacanya rectangle. Sini. Dari sini sampai sini. Sorry. Dari sini sampai sini. Nah, ini juga kita group. Oke, klik kanan make group, tapi posisinya tidak di posisi bagian luar, ya. Harusnya kita kenapa tidak digeser dulu baru di group? Jangan, ya, karena kalau misalnya kita geser berarti harus di-select 2 kali dulu baru di move, ya. Jadi harus kalau misalnya kita memindahkan objek, ya berarti harus di group dulu, ya. Ini saya group dulu semua, lalu ini saya move. Saya pindahkan ke mana? Saya dekati. Saya pindahkan di tengah-tengah sini. Nah, ini. Nah, jadi nggak usah takut menentukan tengah pakai midpoint. Midpoint. Ini kan ada midpointnya nih. Nah, ini ada midpointnya. Ada tandanya di sini. Nah, ya. Oh. Ini kan tandanya kayak gimana yang? Nah, coba ya. Ini saya tarik. Ada midpointnya nih. Nah, itu deh. Ditandai ada muncul ya tulisannya midpoint di situ. Menandakan kita berada di tengah-tengahnya. Nah, setelah jadi, baru kita group mini. Ya, daun pintu dengan kaca itu harusnya di group. Ya, karena ini kan pergerakannya kan dia sama antara kaca dengan daun jendela. Nah, jangan sampai kita buka daun jendelanya, kacanya tidak ikut. Itu dia, ya. Oke. Terjadi ya, pasti ada kejadian ini, ya. Make group. Tuh. Nah, cuma pada saat pemasangan material itu jangan langsung dipasang sekaligus, ya. Kita harus masuk ke dalam grup karena ingat di objek ini ada 2 objek yang materialnya berbeda. Berarti harus masuk ke dalam grupnya ini. Ya, ini. Saya pakai material kaca di sini, saya pakai material kayu di sini. Ya? Bisa? Oke? Aman? Ya? Oke? Nah. Berikutnya flip. Apa itu flip? Ya. Flip itu, nah coba perhatikan ini. Supaya sebentar kita ada latihan lagi. Ya. Flip itu ini. Misalnya saya mau membalik ya. Anggaplah misalnya ini jendela saya. Tapi ini kan jendela rumah depan ya. Ternyata saya copy ke belakang ini. Rumahku yang di belakang ini misalnya ada jendelanya juga. Berarti dia harusnya arah buka jendelanya harusnya ke belakang. Nah, berarti kita flip saja, ya. Cara flipnya kecuali kita ya. Karena yang lain siapa lain ngomong? Ya? Dini itu sudah saya install ulang tadi SketchUp-nya dia, ya. Oke, sisa kita yang beda. Oke, yang di bawah 2023. Jadi caranya tinggal di blok saja, lalu pilih blok objek yang akan di flip, lalu pilih flip. Nah, ini dia.
Nah, tinggal dipilih. Ya, kita mau flip kemana nih arahnya? Ya, flip berarti dia kayak mirror. Ya, ini. Jadi kalau misalnya saya mau flip ke bawah berarti ini. Flip ke horizontal berarti ini. Kalau flip ke belakang berarti ini. Nah, ini. Berarti berlawanan Ki dengan arah sumbu Y. Ya, kalau misalnya anggaplah ini pintu ini. Betul Pak. Ya. Tadi ada warna-warni itu diklik gitu warnanya. Diklik warnanya. Oh, Ya, misalnya ini ya. Ini kan arah pintu di mana posisi yang selnya? Sebelah kiri kan? Ya. Iya. Coba saya flip ini. Objek ini akan saya flip. Ini. Nah, ini. Saya mau engselnya sebelah kanan, berarti harus saya flip arah sumbu X ya, warna merah ini. Nah, itu dia. Ya. Ini terbuka ke belakang sekarang pintu tak? Bagaimana kalau misalnya saya mau terbuka ke depan? Berarti arah sumbu ini. Tuh? Ini posisi kacanya sekarang di atas. Bagaimana kalau misalnya saya mau kacanya di bawah? Berarti arah sumbu Z. Tuh? Bisa? Ya, berarti tak balik ini pintu tak? Ya, oke? Bisa? Nah, coba-coba dulu. Misalnya jendela tak di ini, jendela tak ini kita misalnya duplikat lah ke belakang, misalnya. Ya. Saya masih belum bisa membedakan yang X, Y, Z kalau flip. Kalau ini, kalau kan mau dibuka ke kanan, X yang mana di sini? Yang merah? Merah ya? X merah. Nah, itu. X itu begini, X dia sumbu arah kanan kiri. kanan kiri. Tuh? Berarti kebalikan dari sebelah kirinya, begitu ya? Ya, jadi dia kan arahnya ke kiri. Tuh? Nah, reverse itu begini. Ketika kita membuat sebuah objek, ya misalnya objek 2 dimensi. Nah, coba lihat ini. Ketika saya membuat sebuah objek 2 dimensi, sebenarnya ada 2 warna. Ada warna putih dan ada warna abu-abu. Ya, warna putih itu adalah warna isinya. Warna luarnya, ya. Warna abu-abu itu adalah warna dalamnya sebenarnya. Ya. Jadi, pada saat Anda membuat sebuah objek, lakukan push pull, harusnya dia warna putih semua seperti ini. Ya. Oke. Nah, saya contohkan ya, misalnya ketika saya melakukan push pull, ini kan harusnya dia warna putih semua ini. Coba saya hapus salah satunya ya. Misalnya ini saya hapus, itu warna dalamnya itu abu-abu. Ya. Oke. Nah, takutnya begini, pada saat Anda memasang material, jadi sebenarnya tidak terpengaruh oleh objek ya, cuman kadang-kadang mengganggu mata saya saja ya. Tapi ketika kita memasang materialnya akan terbalik arahnya. Misalnya kayak saya pasang material rumput itu kan tumbuh ke atas ya. Oke. Kalau misalnya dia terbalik, misalnya abu-abunya menghadap ke atas, berarti nanti materialnya, rumputnya tumbuh ke bawah, begitu Ki, ya. Jadi pastikan bahwa warnanya adalah warna putih seperti ini, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang kita temukan seperti ini, misalnya ada yang abu-abu seperti ini, kita balik saja permukaannya, caranya klik kanan, reverse face, ya, untuk membalik permukaannya, bisa ya? Oke, itu umum. Lalu skala. Nah, misalnya objek ini, saya make group dulu. Untuk merubah skalanya, tinggal klik ini. Ya. Shortcutnya scale apa ya? S coba. Oh ya, S. Ya. Shortcutnya scale itu S. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah lebar horizontalnya saja, lebar arah kanannya saja, berarti tarik dari kanan ini. Kalau misalnya dari depan saja, berarti ini. Nah, kalau misalnya kita mau tarik dari belakang saja ini. Jadi bisa lebih pendek, bisa ini. Mirip-mirip kayak push pull ya. Cuman bedanya ini ditarik, ya. Jadi bisa merubah bentuk objeknya, oke? Nih. Berarti satu arah aja, ya. Ini, misalnya kanan saja. Kalau misalnya yang saya tarik itu kanan atas, berarti yang berubah adalah kanan dan atas. Coba saya tarik ya. Ini. Ya. Kalau yang saya tarik itu sudut, berarti yang berubah adalah kanan, atas, ya, depan, kanan, atas, belakang. Ini dia. Nah, bisa ya? Oke, bagaimana kalau misalnya ketika saya tarik kanan, kiri juga ikut berubah, ya? Tekan tombol kontrol. Ini.
Ya. Oke. Kemudian kita bisa merubah permukaannya saja. Kita bisa merubah ketebalan permukaannya saja. Misalnya begini. Ini kan tergrup ya. Coba saya masuk ke dalam, saya mau pilih sisi atasnya saja. Boleh. Berarti saya harus masuk ke dalam grupnya. Saya pilih sisi atasnya saja. Ini saya rubah skalanya. Boleh. Ini. Scale S. Ini saya tarik ini. Ya. Bisa? Ini. Ya, bagaimana kalau misalnya depan sama belakang? Yang saya tarik, tekan kontrol. Ini. Bisa ya? Oke. Nah, tinggalkan itu. Ya, karena kita mau sholat. Berikutnya, material. Untuk pemasangan material, ya ini material basicnya dulu. Yang ini saya abaikan dulu ya. Oke, yang tekstur sama edit tekstur karena tidak cukup waktu. Untuk pemasangan material, ya, misalnya di sini saya ada objek, ya. Nah, tinggal ditentuk yang pertama, pilih kategori materialnya. Kita mau pakai material apa ini? Ya, misalnya saya pakai material kayu kah, air kah, tile ini keramik, ya. Oke, kemudian stone, batu, dan seterusnya, ya. Misalnya anggaplah saya pakai tile, keramik. Nah, keramiknya yang seperti apa? Ya, misalnya saya pakai keramik yang ini misalnya, klik, ya. Kemudian keramiknya ini, kalau misalnya kita merasa ini terlalu kecil, keramiknya ini, boleh kita rubah ukurannya. Jadi setiap material ini kan yang aktif sekarang material apa? Ini kan, ya, bisa dilihat dari sini. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin memasang material, misalnya ya, saya ada objek di sini. Terakhir saya pakai material apa? Bisa dilihat dari sini, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan material ini, boleh langsung saya paint bucketnya ini B, langsung diklik. Berarti dia akan menggunakan material yang sama dengan ini, ya. Misalnya ini kita mau edit, boleh edit. Yang pertama skalanya, ini berapa ini? 61. Misalnya saya mau 100 misalnya, ini otomatis dia lebih besar, ya. Atau saya lebih kecil, misalnya 25 misalnya, itu dia akan lebih. 25 dia akan lebih kecil. Ya? Enggak, Jis. Dia skala, kalau misalnya kita ingin berdasarkan senti, berarti harus diukur baik-baik ya. Ya? Oke? Bisa ini? Warna. Nah, bisa juga diedit warnanya. Misalnya anggaplah di sini saya pakai 100, ya. Warnanya ini. Tinggal dipilih. Saya mau keramik ini tapi warnanya berbeda. Nah, ini. Tinggal diarahkan ini. Saya mau warna ini tapi agak gelap. Nah, ini. Boleh. Ya, jadi otomatis akan berubah. Ini juga akan ikut berubah karena ini adalah material yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya saya punya material tapi saya tidak tahu apa nama materialnya ini, ya? Oke, saya tidak mau. Saya capek kalau misalnya kita harus mencari ini materi yang mana nih materialnya ini, ya? Caranya kita ke sini saja di apa namanya, simple paint, ya. Ini. Saya mau pasang material ini ke sini misalnya, ke sini, ke kusen ini. Boleh. Langsung misalnya ini simple pen-nya tunjuk ini. Ya, material yang akan kita panggil saya mau pasang ke sini misalnya. Ya. Jadi bisa kita tunjuk material yang lain untuk memasang ke sini. Ya. Oke, bisa? Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melihat material-material yang kita pakai pada file ini, boleh kita lihat dari sini gambar home-nya, gambar rumahnya. Nah, ini dia daftar material yang kita punya ini. Kenapa banyak sekali nih, ya? Karena ini juga akan dihitung materialnya, ya. Misalnya kayak ini. Ini materialnya, apa nama materialnya ini? Header pen shadow. Ini bayangan bajunya. Pen shadow, ya. Ini baju, warna bajunya ini, ya. Si header, ini namanya si header, ya. Oke, jadi setiap beda versi, beda orang kini, beda nama kini. Kalau mau masukkan material dari luar, dari boleh, download, boleh. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan tekstur, ya. Nanti kita masuk ke situ. Bisa? Sampai sini bisa? Nah, kita mulai lagi latihan karena kita mau sholat. Oke.
saya coba membuat pintu WC ya. Tapi ada nih handle pintunya ya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu semua ya. Oke. Saya mulai dari 100 kali 100, jangan nih 100 ya, 80, kan pintu WC biasanya kecil ya, 80 kali 180 lah, ya, 80 kali 180, segini ukuran. Ini 80 kali 180, kemudian kusennya sama, ya, ini tetap 5 cm, tapi ada ventilasi bawahnya ini, ya. Dia ada ventilasi bawahnya di sini. Nih ya. Jaraknya, ketebalannya misalnya ini saya coba 20 ya. Ini ke dalam 20, juga 20. Ini sesuaikan saja ini ke bawah berapa ya. Oke. Ketebalannya sama. Ini tetap 15 ya. Ini 15 ya. Kemudian daun pintu tetap 3 cm ya. Ini ada ininya apa? Ventilasinya ya. Oke, nanti kita buat sendiri, oke? Ya, coba. Kemudian nanti handle pintunya ini awalnya 2 cm. Ya. Oke, nah coba. Coba sama-sama, Ki. Sama-sama Ki deh. Ya. Baku tunggu-tunggu, Ki. Record 3, 2, 1, action. Oke. Yang pertama, saya panggil rectangle. Arahnya berapa? 80,180. Nah, coba. 80 kali 180, kemudian offset F berapa senti? 5 cm. Lalu karena ini pintu, move ininya. Ya. Ke bawah ini. Nah, coba. Ya, coba offset langsung. Rectangle 80 kali 180. 5. Ya. Move M. Ya, bawahnya, garisnya. Tarik ke bawah. Oke, klik. Sudah? Sudah semua ini? Sudah ya? Aman? Belum, Pi? Ya. Ulang. Ctrl Z. Rectangle. Ya. Arah sumbu. Y. Ya. 80,80. Tergantung kita pakai apa. Sentimeter. Iya sentimeter, tapi pemisahnya tadi pakai apa? Coba. Titik koma, ya. 80, iya. Titik koma. Nah, tuh, aman? Berarti pakai titik koma terus, Ki? Tergantung intinya deh. Itu measurement yang ada di sini ya. Iya. 5 ya. Oke, 5 cm. Ya. Move M. Ya, move langsung, move. Ya, tarik ke bawah. Oke, klik. Ya, oke. Lalu ini saya hapus ya. Nah, coba. Lalu ini saya hapus. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Erase, lihat ini, erase. Ini, atau tekan E saja. Ini E. Ini saya hapus. Ya, kemudian setelah dihapus, ini kita push pull. P, push pull ke belakang 15. Jangan lupa, ini kan sudah jadi kosen. Ini harus di group. Klik 3 kali, klik kanan, make group. Nah, coba. Push pull ke belakang. 15. Berapa? Wah, tebal dia atas. Iya.
Move M. M. Nah, tarik turun. Erase E. Ya, hapus. Yang di bawah, yang di bawah, yang di bawah. Oke. Ya, oke. Push pull P. Nah, ke belakang. Ya, 15. Oke. Nah, jangan lupa di grup. Klik 3 kali. Ya, tak klik 3 kali gitu. Belum. Klik 3 kali. Klik di tempatnya, ya. Oke. Make group sudah? Aman? Sudah ya? Kemudian saya ke daun pintunya. Ini rectangle dari sini sampai sini. Nah, coba perhatikan dulu ini. Nah, coba fokus dulu ke saya dulu. Ya, fokus semua ke saya. Ini rectangle dari sini ke sini, ya. Kemudian ini saya push pull. Berapa ketebalannya? 3 cm. Lalu ini saya offset. Berapa di atas itu? 20 ya? Saya coba 20 ya. Nggak terlalu tipis sih. 15 mau deh, saya ganti ya. Oke, 15. Oh, terlalu Ki. Berapa itu? 17 mau deh. Oke. 20 mau deh. Terlalu tebal juga, 20 ya. Anggap. Oke. Nah, kemudian ini saya move ya. Garis ini saya move ke bawah ya. Sejauh kita perkirakan ini. Segini mau. Itu berapa itu? 115 mau ya. Supaya enggak ini. Oke. Lalu ini kita lubangi. Ya. Push pull, dorong ini sampai dia belang seperti ini. Ya, kalau sudah, ini kita group. Klik 3 kali, make group. Ya, coba. Ke belakang. Kenapa ada ini? Dari sini. Coba. Belum di group. Itu belum. Rectangle. Udah. Lubang itu. Coba intip kiri. Kayaknya belum di lubang itu. Coba putar-putar kiri. Orbit kiri. Tuh. Salah. Kesalahan ini adalah coba lihat salahnya. Coba lihat dari belakang kiri. Itu dia. Coba batalkan dulu. Ctrl Z dulu. Lagi. Coba lihat dari depan. Coba push pull ke belakang. P. Sudah di grup dulu ya? Jangan di grup dulu. Coba, bisa di grup. Daun pintu sudah di grup. Tadi pasang kira saya bolong menjadi grup. Jangan dulu. Coba batalkan dulu grupnya. Ctrl Z dulu. Coba dari sini. Ini belum di grup ya, belum ada di grup ya. Coba moving ke bawah. Oke, tarik ke bawah. Ya, oke, push pull. 3, ketik 3. Itu tuh. Klik. Bolong itu. Baru di grup. Di grup nih. Aman? Tarik ke bawah ini garisnya nih. Garisnya. Saya. Pilih garisnya di atas. Yang di atas. Ya. Oke, move ke bawah. M. Tarik ke bawah. 115. Contoh. Oke, push pull nih. P. Dorong ke belakang. Itu, klik. Sudah, klik nih. Diklik nih. Sudah lubang. Grup ini. Aman, Pak. Klik, sudah di grup. Klik 3 kali, tak. Tunggu. Kenapa? Salah, Ctrl Z. P.
sampai dia belang kayak gini. Nah, klik nih, diklik nih. Nah, oke, grup nih, spasi. Di sini mau deh. Tidak, tidak cukup ya. Ini kan saya rekam Ji ya. Nanti kita latihan di rumah ya, oke? Nah di sini, coba sudah ya, belum ya? Coba ke sini dulu, ya. Oke. Nah ini saya contohkan saja. Nanti praktiknya di rumah. Nanti akan saya share juga ini, oke? Berikutnya ininya ya, handle pintunya misalnya, oke? Di sini handle pintunya. Coba fokus dulu ke saya ini ya, supaya tidak terlewatkan karena kan nanti akan saya share di videonya ya. Oke. Klik di sini misalnya, anggaplah 2 cm ya. Lalu ini saya push pull ketebalannya misalnya 1 cm. Lalu ini akan saya offset F. Dia misalnya segini mah. Ini berapa ini ke dalam ini? Ya. Anggaplah ini 1 cm ke dalam, saya offset, kemudian ini saya push pull lagi segini ya, segini dulu, lalu saya tarik lagi, tekan kontrol ya, segini, ini saya ini deh, tuh offset 1 cm, lalu saya push pull ke depan ini 1 cm misalnya, oke, kemudian offset lagi, tapi tekan kontrol, misalnya 1 cm lagi, tapi yang 1 cm ini saya rubah scale-nya, jadi saya select bagian ini, saya rubah scale-nya, ya, supaya berubah semua sisi, tekan kontrol, tarik, ya, jadi modelnya kayak gini, ya, kemudian akan saya push pull lagi, tarik ke depan ini, segini, kira-kira segini, ya, lalu permukaan paling depannya ini, saya rubah lagi scale-nya, tekan kontrol, segini. Ya, saya nggak tahu berapa ukurannya, sembarang ya. Pokoknya perkirakan saja, kayaknya segini nih, kayaknya mirip-mirip nih, ya. Lalu ini saya group, ya. Jadi kita select ini saya group. Klik kanan make group. Nah, kemudian saya mau handle pintunya ini ada di belakang, ya. Kayaknya posisinya terlalu ke atas ya. Ini saya move ke bawah sedikit, boleh, ya. Oke. Ini akan saya flip, ya. Tapi saya flip duplikat. Cara flip duplikat bagaimana? Flip, tapi tekan kontrol. Berarti otomatis akan ada 2 nanti di sini, ya. Oke. Klik arah sumbu. Kalau ke belakang arah sumbu mana? Y ya. Yang hijau ini, hijau. Di belakang ini, hijau. Nah ini otomatis ada itu. Nah yang hijau, yang ke belakang ini itu kita move ya ke belakang, tapi pastikan dia di arah sumbu Y. Nah, ini berarti sumbu Y. Dia nggak masalah lewat seperti ini. Nah, berarti lurus begini. Lalu cari ujungnya ini, ya, ujung permukaan ini, tarik ya, sumbu Y lagi. Ini tarik ke dalam sini, ya. Secara otomatis dia akan nempel ini kalau misalnya tepat di permukaan ini, ya. Klik. Nah, berarti sejajar ini posisinya, ya. Bisa? Nah, nanti kita coba di rumah. Oke? Ya. Stop. Ya. Nanti saya render di rumah ya, karena kita mau sholat dulu ini. Save. Latihan ke berapa ini?